Kalau kamu pikir VO3 dari Google itu keren, tunggu dulu sampai kamu kenalan sama Seedance 1.0 dari ByteDance. Ini adalah model AI video terbaru yang diam-diam jadi perhatian banyak konten kreator seperti saya karena kemampuannya itu bikin video dari teks yang bukan sekedar satu adegan aja, tapi katanya bisa langsung multi-scene dalam satu prompt gitu. Jadi kamu cukup ketik satu paragraf cerita, Seedance otomatis membaginya jadi beberapa adegan dengan transisi yang sinematik lah pokoknya. Ini beda dari VO3 yang masih cenderung satu adegan per prompt, walaupun terkadang di video-video lainnya itu bisa teman-teman, tapi kadang nggak bisa konsisten. Nah, dari segi kecepatan, Seedance juga unggul. Prosesnya itu lebih cepat, bahkan katanya itu bisa menghasilkan satu frame dalam waktu kurang dari 200 milidetik. Hasil videonya juga tajam, katanya ada nanti resolusi 1080p dengan pencahayaan sinematik dan gerakan kamera otomatis yang katanya sangat terasa natural gitu teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan coba tunjukkan perbandingan dari ByteDance dan Seedance yang katanya itu ada di tier tertinggi dari video AI teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia videonya. Bang, ajarin bang. Ajarin dong bang. Iya nih bang. Nah, teman-teman, saya menemukan situs untuk menentukan mana kira-kira tool AI yang itu ada di tier tertinggi dan ini adalah hasilnya, teman-teman. Jadi kamu bisa melihat di sini Seedance 1.0 ini dari ByteDance yang kalau kita tahu ini juga satu perusahaan sama TikTok dan CapCut itu ada di tier tertinggi dan di bagian bawahnya itu ada VO3, kemudian dilanjutkan dengan VO2. Nah, kalau kamu lihat di sini, teman-teman, ternyata ada banyak sekali ya di sini tool AI yang kamu bisa lihat dan mungkin belum pernah kamu coba. Bahkan di bagian image to video, Seedance ini juga masih ada di tier tertinggi, teman-teman. Lalu bagaimana cara mereka menentukan ini? Kalau kamu lihat di bagian video arena, ini adalah proses penentuan mana kira-kira AI yang bagus, teman-teman, dengan cara melihat hasil video yang ada di sini. Nah, nanti mereka akan memberikan dua jenis video di sini dan kamu tinggal pilih aja yang mana yang kira-kira menurut kamu itu bagus atau real dan sesuai dengan nyatanya. Misalnya kalau dilihat dari video ini, saya akan coba pilih yang ini, teman-teman, karena menurut saya ini lebih real ya. Kalau yang ini terlihat malah lebih kayak dibuat-buat gitu. Nah, di sini saya akan langsung aja pilih di sini prefer this video. Kemudian selanjutnya di sini kamu tinggal pilih lagi, misalnya saya akan coba pilih yang ada di sini. Kalau kamu lihat di bagian atas, maka akan langsung dibuat di situ kira-kira itu video dari mana. Begitulah cara proses menentukannya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba pilih yang ini karena yang ini kelihatan lebih nyata, teman-teman. Maka nanti akan dibuat dari 1-2.1. Nah, itulah proses untuk pemilihan mana kira-kira AI yang bagus, teman-teman. Kita akan coba klik di sini, maka langsung dimunculkan kalau itu dibuat dengan Runway Gen 3. Di sini saya akan coba pilih yang ini dan ini dibuat dengan Ray 2. Kemudian di sini saya pilih coba yang di sini dan langsung di sini itu dibuat dari Midjourney, teman-teman. Jadi itulah proses untuk menentukan mana kira-kira AI yang ada di tier tertinggi. Nah, kali ini kita akan coba lihat, teman-teman, kira-kira apa sih yang membuat Seedance itu unggul. Di sini sudah ada ya untuk bagannya dan ini itu dinilai dari beberapa aspek, teman-teman. Kalau kamu lihat di sini, bagian yang garis biru ini adalah Seedance dan kamu bisa melihat mereka itu hampir ada di titik paling ujung, teman-teman. Mungkin nunggu satu lagi tinggal ke paling atas, artinya ini belum perfect sekali ya. Dan kamu bisa lihat dinilai dari semua aspek yang ada di sini, Seedance itu yang paling tinggi, teman-teman. Bahkan kalau kamu lihat ya, di VO3 ini yang dia bagannya warna hijau, garisnya warna hijau, kamu bisa lihat ada beberapa kekurangan seperti di kecepatan dia masih jauh banget ya ke dalam. Beberapa kekurangan lainnya dibandingkan dengan Seedance itu ada di beberapa hal seperti motion, di artificialnya, dan kemudian banyak hal ya, teman-teman. Kalau kalian lihat di bagian clean juga itu masih banyak minusnya, walaupun di bagian estetik dia itu yang paling tinggi, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini yang warna biru ini hampir mendominasi atau bisa dibilang Seedance ini hampir mendominasi dari segi teknologi, teman-teman. Nah, di video kali ini saya juga sudah buat beberapa perbandingan. Saya mengambil beberapa contoh video dari Seedance dan kali ini, teman-teman, kita akan coba bandingkan dengan VO3. Saya akan coba generate dengan prompt yang sama seperti yang dipakai di situsnya, teman-teman. Dan setelah saya coba untuk mengujinya, kalian bisa lihat beginilah hasilnya, teman-teman. Saya akan coba jelaskan satu per satu. Nah, ini adalah video pertama, teman-teman, dari Seedance dan VO3, perbandingannya dengan menggunakan prompt yang sama. Kamu bisa melihat, teman-teman, dalam prompt yang saya buat kali ini, hasil yang dibuat Seedance itu kelihatan lebih nyata daripada yang dihasilkan oleh VO3. Dan kamu bisa melihat kecanggihannya itu terlihat sangat berbeda ya, teman-teman. Kalau di VO3 di sini kelihatan malah lebih kayak dibuat-buat gitu, atau kesannya lebih mirip AI, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan di bagian Seedance, ini itu lebih kelihatan nyata, teman-teman. Bahkan langsung menunjukkan beberapa angle yang itu
konsisten ya dari bangunannya dan karakternya teman-teman. Nah begitu juga untuk video kedua, ini adalah video kedua yang prompt-nya juga sama. Yang pertama ini dihasilkan dari Seedance, itu kelihatan nyata sekali ya teman-teman, hampir mirip seperti real ya. Bahkan saya mungkin tidak tahu kalau yang video dari Seedance ini itu dibuat dengan AI. Sementara kalau kalian lihat di VO3, ini kelihatan banget ya teman-teman, kayak dibuat dengan VO3 karena mungkin bagi kita yang sudah sering ya perhatikan VO3, kita pasti udah ngerti gimana hasil video yang dihasilkan dan udah terbiasa dengan hasilnya. Dan kalian bisa lihat ya, yang dibuat dengan Seedance ini terlihat sangat nyata teman-teman. Sangat berbeda jauh dengan apa yang dibuat di VO3. Nah, di sini untuk video ketiga, perbandingan dari Seedance dan VO3 di sini, kalian bisa lihat untuk dari karakternya ini, sebenarnya saya lebih suka dengan hasil VO3, tapi kalau kalian lihat dengan hasil dari Seedance, ini juga nggak kalah bagus dan menarik teman-teman. Nuansanya berbeda ya teman-teman, walaupun ini udah pakai prompt yang sama. Tapi dalam contoh kali ini teman-teman, saya masih tetap setuju sama Seedance di sini, karena lebih kelihatan natural teman-teman. Karena kalau kita lihat di VO3 ini, dilihat dari segi visual, efek dan filternya itu malah kelihatan seperti AI teman-teman. Walaupun sebenarnya juga hampir mirip seperti nyata ya kalau di VO3 ini. Tapi yang Seedance ini menonjolkan sesuatu yang sepertinya jarang dibuat di AI karena lebih kelihatan nyata teman-teman. Sesuatu yang udah terjadi sebelumnya. Kemudian di video yang keempat, di sini saya coba tunjukkan untuk Seedance dan VO3. Kalian bisa lihat setelah saya putar-putar dan perhatikan beberapa waktu, ternyata perbedaannya cukup mencolok di bagian ini. Karena kalau kita lihat di bagian VO3 di sini, ini ternyata lebih mirip seperti animasi ya. Tapi yang bagian Seedance, ini pasti sering kalian lihat di film-film seperti di film Marvel teman-teman, karena kelihatan lebih nyata ya dari pembuatannya dibandingkan dengan VO3 di sini yang malah kelihatan seperti animasi. Jadi udah kelihatan banget ya bedanya di sini teman-teman. Nah, di contoh kelima di sini kalian bisa lihat ada model yang sedang berjalan. Saya sudah perhatikan beberapa kali dan di sini saya masih setuju dengan Seedance karena setelah saya perhatikan di VO3, di sini ada yang agak salah teman-teman dari hasilnya. Seperti orang yang bertepuk tangan di sini ada yang kurang pas. Kalian boleh perhatikan teman-teman. Jadi ini cukup berbeda dibandingkan dengan Seedance karena hasil videonya kelihatan lebih nyata. Walaupun yang bagian VO3 ini juga nggak kalah bagus ya. Ini sama-sama bagus teman-teman. Dari hasil video yang dibuat di sini itu kelihatan udah sangat mirip ya, hampir nyata gitu teman-teman. Dan di sini saya tetap masih pilih Seedance teman-teman karena tadi ada kekurangan di bagian tepuk tangannya di situ. Kemudian untuk video ke-6 di sini saya meminta video yang dibuat seperti ini, bentuknya seperti animasi tapi agak menarik teman-teman. Nah, kalau saya lihat video di Seedance ini teman-teman cukup berbeda ya dari VO3. Saya suka keduanya teman-teman, tapi kalau kita lihat di VO3 di sini agak ada yang salah ya. Di sini pria ini memegang setir dari perahunya, padahal ini perahu itu nggak ada mesinnya teman-teman. Ya, jadi menurut saya itu sih kekurangan dari VO3 ini yang kadang masih bisa error gitu. Di video selanjutnya saya membuat video ilustrasi burung seperti ini dan di sini saya mau bilang kalau saya itu benar-benar lebih suka sama Seedance karena sesuai dengan prompt yang saya minta. Kalian bisa lihat ya perbandingannya dari hasil video yang dibuat Seedance dengan VO3. Di VO3 itu membuat video burung yang asli dengan background warna-warni yang kayaknya nggak kita butuhin teman-teman. Tapi kalau kalian lihat di Seedance teman-teman, ini kelihatan keren banget teman-teman hasil animasinya. Dan ini dibuat sangat menarik teman-teman. Dan saya pikir teman-teman juga akan berpikir hal yang sama ya. Ya karena di prompt ini saya meminta untuk membuat burung yang ilustrasi gitu, tapi malah dibuat burung nyata seperti ini teman-teman. Nah kemudian video berikutnya ini adalah video wanita yang bermain piano. Dan ini saya kurang setuju dengan Seedance yang bilang kalau VO3 itu nggak bisa buat beberapa scene dalam satu prompt. Karena di sini dibuktikan kalau VO3 juga bisa melakukan hal yang sama teman-teman. Dan di sini saya lumayan suka dengan kedua-duanya karena karakternya konsisten, pakaiannya juga konsisten, dan di sini menurut saya nggak ada yang salah ya. Keduanya bagus teman-teman. Selanjutnya saya membuat video katak seperti ini teman-teman, dan kalian bisa lihat di sini hasilnya berbeda, tapi saya suka kedua-duanya teman-teman, mungkin berdasarkan ciri khasnya masing-masing. Walaupun yang Seedance sini bagus, tapi ya VO3 juga nggak kalah bagus kok kalau di sini. Di video berikutnya ini mungkin akan ada yang salah ya, karena saya buat prompt yang sama di sini, tapi saya malah agak bingung sendiri dengan VO3, kok bisa hasil videonya masih bisa error kayak gini. Nah, video pertama di Seedance sini kalian bisa lihat ya, ini kayak kelinci yang dibuat dari boneka gitu, dan ini kelihatan nyata teman-teman, bukan boneka yang nggak bisa bergerak gitu, kelincinya hidup seperti kelinci biasa. Tapi kalau kalian lihat di bagian VO3 di sini, ini agak lain ya, kayak balon-balon gitu, jalannya juga ngambang-ngambang gitu teman-teman. Dan ini nggak sesuai dengan prompt yang diminta di sini. Jadi saya di sini lebih setuju dengan Seedance. Berikutnya adalah video close up.
video close up 2 orang di sini dan kalian bisa lihat hasil dari Seedance yang seperti ini dan hasil dari VO3 yang kalian bisa lihat di sini. Ya, saya suka dengan hasil VO3 di sini, tetapi teman-teman kalau kita perhatikan hasil dari VO3 ini malah kelihatan sangat AI, dan kalau kita perhatikan di Seedance ini kelihatan sangat natural, bahkan ketika kalian lihat pria ini juga melihat ke arah kamera, ini kelihatan sangat nyata teman-teman. Nah, video berikutnya ini tentang pengantin dan di sini kalian bisa lihat sama seperti yang saya katakan di awal tadi, saya nggak setuju kalau VO3 ini nggak bisa buat beberapa scene dalam satu prompt. Di video ini jelas ditunjukkan teman-teman, bahkan hampir sama seperti video yang dibuat dengan Seedance. Keduanya hampir sama-sama nyata ya. Jadi menurut saya setuju dengan kedua video yang ada di sini. Cuma perbedaannya di sini kalau VO3 ini lebih sinematik, sedangkan yang Seedance ini lebih kelihatan natural seperti direkam dengan kamera amatir gitu teman-teman. Nah, untuk video berikutnya di sini ada 2 orang kakek-kakek di sini yang kelihatannya malu-malu, tapi kalau saya di sini kayaknya lebih setuju sama Seedance. Kalau VO3 ini kelihatan sangat profesional teman-teman dari pengambilan videonya karena ada blur di bagian belakang, bokeh-bokeh seperti itu, tetapi untuk Seedance ini memang bagus juga teman-teman. Jadi saya nggak menilai dari bokeh-bokehnya, tetapi kalau saya lihat di Seedance ini kelihatan sangat natural ya, seperti seseorang yang lagi ngerekam kakeknya gitu. Kalau yang VO3 di sini lebih kayak direkam profesional gitu teman-teman. Di video berikutnya ini adalah video anak-anak yang berjalan di padang. Di sini teman-teman saya sangat suka dengan hasil dari Seedance karena yang VO3 ini kurang teratur ya. Yang di VO3 ini anak-anak itu berjalan bahkan bukan pada alurnya gitu. Di bagian samping itu ada jalurnya, tetapi anak-anak ini jalan dari tengah gitu. Dan kalian bisa lihat juga untuk visual effect di sini, di bagian tumbuhannya itu juga masih ada yang error, tapi di bagian Seedance sendiri ini terlihat sangat nyata seperti seorang anak yang memang direkam dari belakang gitu. Untuk hasil video berikutnya ini adalah video bunga seperti ini dan di sini kalian pasti sudah bisa menebak hasil jawaban saya. Saya sudah pasti sangat suka dengan Seedance karena hasilnya yang natural. Karena kalau kita lihat di VO3 di sini malah kelihatan seperti animasi teman-teman ya. Mirip banget seperti animasi. Tetapi yang ada di Seedance ini kelihatan sangat nyata ya. Gak mirip seperti yang dibuat dengan menggunakan AI. Di video berikutnya adalah video balapan mobil teman-teman dan di sini saya suka ya dengan kedua hasilnya, tetapi di sini saya lebih suka dengan VO3 ya, karena angle pengambilan videonya itu, kan saya sudah buat ya di prompt-nya itu ada low angle shoot gitu, tetapi saya sangat suka dengan VO3 karena hasilnya memang sangat keren teman-teman, hampir sama seperti yang ada di video gym gitu ya. Selanjutnya di sini untuk video burung kertas di sini. Nah, kalian sudah tebak jawaban saya pasti akan pilih Seedance, karena kalau kita lihat di sini hasil videonya itu sangat berbeda ya. Di sini untuk bagian Seedance, dia itu masih jalan kameranya, artinya burungnya itu nggak diam di tempat teman-teman. Sedangkan di bagian VO3 itu, burungnya itu hanya terbang di atas satu tempat gitu aja, nggak tahu mau ngapain. Dan itu jadi error sendiri untuk VO3 ini dan nggak mau harus generate ulang teman-teman. Kemudian di hasil video terakhir ini ada video orang yang ada di dalam kereta gitu. Dan kalau kamu lihat di sini teman-teman, untuk hasil dari Seedance ini kelihatan lebih natural, lebih nyata dibandingkan hasil dari VO3. Karena Seedance ini jelas-jelas ya, kalian bisa lihat itu bahkan tanpa efek, visualnya bagus, seperti nyata. Mungkin kalian nggak akan tahu kalau ini tuh sebenarnya AI. Bahkan detailnya itu lengkap. Kalau kalian bisa lihat ada banyak sekali poster yang ada di dinding. Itu detailnya lengkap, bahkan orang yang berjalan. Dibandingkan dengan yang ada di VO3 ini malah seperti AI gitu, lebih kelihatan AI teman-teman. Jadi menurut saya di sini saya masih lebih suka dengan hasil dari yang dibuat oleh Seedance. Nah, itu dia teman-teman beberapa contoh yang saya sudah bandingkan dari Seedance dan VO3. Jadi dari keduanya saya akan pilih Seedance teman-teman dibandingkan VO3. Lalu bagaimana cara menggunakan Seedance? Nah, jawabannya belum ada ya teman-teman. Karena walaupun fitur-fitur dari Seedance ini itu bagus, Seedance itu juga ada beberapa batasan. Misalnya yang pertama itu model ini belum bisa pakai referensi gambar ya. Yang kedua, Seedance ini belum tersedia secara publik. Beda sama VO3 yang udah diluncurkan. Jadi Seedance ini masih eksklusif di lingkungan dari ByteDance teman-teman. Kebanyakan aksesnya itu tertutup atau butuh akun dari Tiongkok. AI-nya ini juga belum dibuka untuk kreator umum, jadi untuk sekarang itu masih terbatas di kalangan internal dan untuk riset saja. Jadi memang belum bisa digunakan teman-teman dan kita masih menunggu kapan kira-kira Seedance 1.0 ini dirilis teman-teman. Lalu bagaimana soal harga? Ya, seperti yang kalian tahu teman-teman, Seedance ini itu adalah bagian dari ByteDance. ByteDance yang juga satu perusahaan dengan CapCut dan TikTok. Ya, kalau kita lihat dengan harga CapCut yang sekarang udah menyiksa banget ya, harganya udah mahal, semua udah nyiksa konten kreator, kemungkinan untuk Seedance ini juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kita doakan aja supaya Seedance ini juga nanti nggak mahal-mahal banget ya teman-teman. Atau kalau bisa dibuat seperti Google Gemini yang bisa pakai trial dulu.
Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang Seedance dan VO3. Nah, kesimpulannya Seedance ini memang punya potensi yang besar dan jadi pesaing dari VO3. Bahkan dalam beberapa hal bisa dibilang lebih pintar dan bahkan lebih cepat. Tapi kalau kamu mau coba sekarang, sayangnya belum bisa. Kita masih harus sabar nunggu ByteDance membuka akses ke publik. Semoga nggak lama lagi ya teman-teman. Oke, sampai di situ aja video saya kali ini. Semoga video ini menambah wawasan kalian tentang AI yang lagi banyak berkeliaran sekarang ini teman-teman. Ya, sampai berjumpa di video saya yang berikutnya.